Oke, di video ini gue akan review lagi. Ini PC dari Enter Computer, ini gue lihat juga. So, di sini ada Eka Gaming Core R5 580 PC rakitan gaming Ryzen 5 5500 RX 580. Oke. Channel 8 GB dengan DDR4 8 GB, berarti single channel RAM ya, satu keping ya. Kalau PC plus packing kayu jadi 7,7 lah. Kalau PC only lah. Ini internet gua kah? Oh sama harganya. Ya oke lah. Dari Enter Computer Official Store ya, dari Enter Computer Jakpus. High risk product untuk pengiriman reguler atau kargo wajib pilihan packing kayu. Oke. Gua baca keunggulannya dulu deh. PC-nya udah ready, siap pakai. Benchmark reses udah. Gratis packing kayu, oke berarti gratis. Reses ongkir, komponen baru dan garansi. Priority warranty setahun, garansi cepat dari tahun Windows 11. Unactivated. Berarti mesti beli lisensi lagi. Oke. Ya untuk ketuanya bisa dibaca sendiri, linknya di deskripsi. Ini belum ada yang beli ya. Coba ini pakai Ryzen 5 5500, dia tuh 6 core 12 threads. Kalau di sini 1,7 juta, Ryzen 5 5500 itu 6 core 12 thread. Dia kan 116 MB sih. Ryzen 5 5500 ya, 6 core 12 thread. Cats L1 64 KB, Cats L2 12 KB, Cats L3 16 MB. Ya sebenarnya not bad lah, bisa Express Gen 3. Oke lah, kalau misalkan mau dipakai buat main game, buat editing, buat live streamers tipis-tipis sih oke sih. Kalau buat game AAA, gue rasa agak berat. Maxsun Challenger B450M ya. Gue udah cek di website-nya ya. Itu dia tuh ada buat BIOS update-nya ada. Jadi lu misalkan mau update BIOS, website-nya masih menyediakan buat update Windows-nya gitu. Ya ini ada BIOS update download-nya nih. Pakai Paladin RX 580. VRAM-nya 8 GB, GDDR5. Kalau dipakai buat live streaming pun sih masih oke sih. Tapi Paladin ya, dual fan ya. Kalau tadi berapa? 7 jutaan, 7,7. SSD MP33 gue udah cek, dia pakai SSD-nya MP33 PCIe 3.0. Dia pakai yang 256 berapa GB nih, sorry. 256 GB bener. Harganya 1 juta ya. RAM tadi juga dia pakai 8 GB. Tim 8 Plus Black 3200 MHz atau kayak 8. Maksudnya Fornix, sorry, gaming Fornix ya. Ada di Tyrus gitu coba. Nggak ada ya, dia nggak pakai Tyrus gaming ya. Nggak ada Tyrus, nggak ada ya. Warmaster, Corsair, Cougar nggak ada. Oke. Tadi dia pakai Cube Gaming Zyron 386.000 sama TP-Link ya 85.000. Kalau dari kacamata gue sih, gue jujur kurang nampol aja sih. Kalau kita ngomongin secara performa kencang ini, dia udah 2 kali terjual, performa kencang lah. Gue nggak bilang jelek secara performance ya. Cuma kalau dari kacamata gue, kalau gue di posisi spek komputer kayak gini ya, kalau gue ya, ini opini gue ya. Kalau gue mungkin concern gue mungkin kalau motherboard gue bisa cari ke MSI.
Kalau gue sih, gue bakal coba ke MSI. Ini opini gue aja sih. Power supply gue bakal cari yang dari MSI, yang MAG juga, atau pakai pylon ya. Kalau gue ya, ini pendapat gue aja. Habis itu kalau gua sih ini gua bakal, kalau dikasih segini gua akan coba 1650 super second sih. 1650 super yang second. Tapi mungkin gua akan lari ke MSI sih. Power supply sih paling sih. Kalau gua sih pribadi sisanya oke sih. Gua suka SSD, gua suka. Kalau Paladin gue masih mikir-mikir gue. Ryzen 5 5500 gue nggak masalah. RAM ya, kalau RAM nanti bisa lo upgrade ke 2x8. RAM oke lah, mau tekan budget oke lah, ini juga nggak apa-apa. Cuma gue kalau ini pendapat gue aja ya. Kalau menurut gue sih, gue lebih prefer motherboardnya gue ganti, GPU-nya bisa gue ganti, sama lebih ke power supply sih. Kalau GPU ya R80 so far ya, kalau dari perspektif gue Paladin aja sih. Gue masih belum tahu ya apakah Paladin itu masuk salah satu brand yang udah lumayan atau enggak. Jadi pendapat gue aja sih. Cuma gue mungkin kalau gue ya jatuh-jatuhnya susah juga ya, 7 jutaan agak mepet sih. Cuma mungkin kalau misalkan dipaksa 7 jutaan, paling power supply dulu deh. Gue nggak pakai ke gaming, tapi gue bakal ganti ke yang ini, ke power supply-nya aja sih, concern utama gue. Ya GPU ya paling gue bakal cari second kalau misalkan gue merakit sendiri ya. Cuma kalau misalkan dari sini, kalau dari gue, pendapat gue aja sih, mungkin gue bakal prefer ke motherboard ya. Motherboard langsung cincai lah, motherboard gue nggak bilang jelek, yang ini balik ke selera sih. Cuma mungkin yang wajib, yang menurut gue yang wajib, misalkan mau diganti banget, gue prefer power supply sih. Sisanya nggak harus diganti sih ya, cuma menurut gue sih lebih ke power supply aja. Motherboard cincai lah, motherboard sebenarnya nggak ada masalah banget. SSD juga Teamwork MP33 cakep ya. Itu ini opini gue aja. Ini kalau total sebenarnya beda juga loh. Kalau di total ini 8,3 juta, lalu kalau terima beres 7,6, habis 7,7 lah. Pakai Windows 11 ya. Cuma RAM 8GB Windows 11 menurut gue gimana gitu. Jadi ya lu yuk, kalau misalkan lu merakit sendiri 8,3, kalau ini 7,7 berarti beda berapa? 300 ya, beda 6,5 lah, beda 650.000 ya. Coba, tapi nggak apa-apa. Menurut teman-teman coba gimana? Menurut teman-teman gimana? Apakah ini PC masih bisa dijadikan sebagai patokan atau enggak? Komen aja di bawah ya. Ini gitu, ini opini dari gua harap ya, misalkan kalau kita ada perbedaan pandangan, kita bisa komen yang sehat ya. Gue juga pengen kita punya apa ya, ini gue harap channel gue ini isinya orang-orangnya sehat ya secara isi komen ya. Jadi kita kalau ada perbedaan pendapat tuh hak segala orang. I don't mind ya. Namanya kita kasih opini dan pendapat, selama pendapatnya masih bijak ya, masih enak buat dibaca, gue juga senang banget. Gue open juga, selama lo mau kasih gue masukan pun juga boleh ya, selama komennya nggak nyolot, gak kayak orang nyari ribut ya. Itu aja ya. Itu aja. Oke, so itu pendapat gue soal PC 7 jutaan R5 580. Kalau menurut gue nggak struck di power supply yang bikin gue nggak struck sih. Itu aja sih. Motherboard masih bisa gue toleran sebenarnya. GPU gue masih lebih searching lebih dalam soal Paladin ya. Cuma kayaknya kalau gue sih, ya gue masih pikir-mikir gitu loh. Oke, see you later dan bye-bye, ciao, dadah.